Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemuda Islam ataupun sahabat pemuda online yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada video kali ini kita akan bercerita, kita akan berkisah tentang orang-orang hebat, orang-orang besar yang berada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi teman-teman, kita akan memulai cerita ini dengan salah satu sahabat Nabi yang hebat, yang merupakan orang besar, orang hebat ya. Dia adalah Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu, atau sering disebut Mus'ab al-Khair ya. Beliau ini adalah duta Islam yang pertama yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, baiklah, kita mengawali pembicaraan ini dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemuda Quraisy yang sangat terkemuka ya, paling cemerlang, tampan, dan jiwanya penuh dengan semangat ya. Para ahli sejarah dan ahli riwayat melukiskan jiwa mudanya dengan kalimat seorang warga Mekah yang paling harum ya. Mus'ab radhiyallahu anhu lahir dalam buayan kesenangan, dibesarkan dalam dekapan kekayaan, dan tumbuh dalam iringan kemewahan ya, Masya Allah. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang seberuntung Mus'ab radhiyallahu anhu. Dia demikian dimanjakan dan diperhatikan oleh orang tuanya ya. Anak muda yang serba berkecukupan, dimanja orang tua, dan hidup dalam gelimang kemewahan ya, hingga menjadi buah bibi gadis-gadis Mekah dan selalu menjadi mutiara di tempat-tempat pertemuan. Mungkinkah ia akan berubah sedemikian rupa sehingga menjadi buah bibir, bak dongeng dalam keimanan pengorbanannya ya. Ya, aduhai, sungguh ini adalah kisah yang penuh pesona, kisah tentang Mus'ab ibnu Umair atau Mus'ab ibnu al-Khair ya, yang artinya Mus'ab yang baik ya. Sebagaimana gelar yang disematkan kaum muslimin kepadanya ya, Mus'ab al-Khair. Dia adalah salah satu di antara pribadi-pribadi yang diterpa oleh Islam dan dididik langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seperti apa kepribadiannya, sungguh semua umat manusia akan merasa bangga karena salah satu putranya memiliki kisah yang semulia ini. Nah, sobat pemuda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di suatu hari pemuda tampan ini mendengar berita yang beredar luas di seantero Mekah ya, Madinah, maka tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa berita gembira dan peringatan ya, sekaligus mengajak umat manusia menyembah Allah yang Maha Esa ya. Nah,
pagi dan petang, perhatian seluruh penduduk Mekah terpusat kepada cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. Meski usianya masih muda, si Mus'ab selalu menjadi bintang cemerlang di majelis-majelis pertemuan, sehingga mereka selalu merindukan Mus'ab ada di dalamnya ya. Masya Allah, penampilannya yang menarik dan otaknya yang cerdas ya adalah keistimewaan Mus'ab ibnu Umair ini ya, sehingga menjadi daya tariknya dan tidak jarang pembuka solusi atas setiap permasalahan ya. Karena itu tidaklah heran jika kemudian anak muda yang mewah ini menjadi orang yang paling banyak mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW ya. Ia mendengar kabar Rasulullah SAW bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sunyi, jauh dari perhatian kaum Quraisy dan ancaman-ancamannya ya. Nah, tempat itu tak lain adalah di Bukit Safa ya, di rumah Arqam Ibnu Abil Arqam radhiyallahu anhu ya. Sejenak ia bimbang, si Mus'ab radhiyallahu anhu ini bimbang ya, tetapi tidak lama kemudian keraguan itu sirna. Pada suatu sore ia pun bergegas menuju rumah Arqam, sementara kerinduannya jauh mendahulinya terbang ke sana ya. Nah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertemu dengan para sahabatnya, membacakan Al-Quran kepada mereka, serta mendirikan solat, menyembah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung ya. Nah, tidaklah lama Mus'ab ibnu Umair mengambil tempat duduknya, kecuali ayat-ayat Al-Quran dilantunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari dalam hatinya. Terdengar di bawah bibirnya, membuka jalan dan langsung menembus kalbunya ya. Masya Allah. Sejak sore itu hati Ibnu Umair atau Mus'ab al-Khair radhiyallahu anhu berubah menjadi hati yang dijanjikan ya. Nah, kemudian hampir saja keharuan seolah rasa bahagianya begitu memuncah ya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan kanannya yang penuh berkah dan kelembutan menyentuh dada yang bergemuruh ya, mengusap hati yang bergejolak sehingga ketenangan yang sangat dalam, sedalam samudra menyelimuti ya. Nah, dalam sekejapan mata anak muda yang beriman dan memeluk Islam ini sangat dinanti-nanti oleh sahabat yang lain ya. Insya Allah akan mengubah jalannya sejarah ya. Si Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu adalah anak dari Khunas binti Malik ya. Khunas binti Malik adalah ibu dari Mus'ab. Dia adalah seorang yang berkarakter keras ya. Ia adalah sosok yang sangat ditakuti. Saat Mus'ab al-Khair memeluk Islam, tidak ada yang dia takuti dan dia khawatirkan di muka bumi ini kecuali ibunya ya. Seandainya kota Mekah dengan seluruh berhalanya
dataran tingginya dan gurun-gurunnya berubah jadi prahara, menjadi prahara dahsyat yang menggetarkan dan mengepung si Mus'ab. Niscaya Mus'ab akan menganggapnya sangat remeh ya. Itulah Mus'ab radhiyallahu anhu. Namun permusuhan dengan ibunya, inilah prahara yang tak sanggup dia bayangkan. Dia pun berpikir dengan cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, sehingga Allah memberikan keputusan untuknya. Ia terus menghadiri majelis Arqam, menimba cahaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketenangan atas Nah, pada saat itu mereka tidak mampu menyembunyikan rahasia sekecil apapun, maka telinga Quraisy terpasang di setiap sudut jalan, ya, mengikuti setiap jejak langkah. Dia adalah Utsman ibnu Thalhah yang masuk secara sembunyi-sembunyi ke majelis Arqam. Di sana ia melihat Mus'ab ibnu Umair. Di lain waktu ia melihatnya dengan tengah mengajarkan solat seperti yang dikerjakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka seolah berlomba dengan kencang badai gurun, ia melesat menemui ibunda Mus'ab dan membawa berita yang ia yakini kebenarannya, ya. Kemudian tidak lama Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pemuka Mekah yang mengelilinginya, dan dengan hati yang penuh tenang dan keyakinan dan ketegaran ia membacakan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang di sekitarnya, ya. Nah, terus untuk membersihkan hati nurani mereka, ya, lalu mengisinya dengan hikmah, kemuliaan, dan keadilan dan ketakwaan. Nah, setelah keluarganya mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Mus'ab, sang ibu melayangkan sebuah tamparan yang keras demi membungkam mulut putranya, ya. Namun tiba-tiba tangan yang terulur bagi anak panah itu surut dan jatuh terkulai di hadapan cahaya gemilang yang menambah kecemerlangan dan ketampanan wajah Mus'ab radhiyallahu anhu, ya, sehingga menumbuhkan wibawa yang melahirkan rasa hormat dan ketenangan yang menumbuhkan kepuasan, ya. Nah, di bawah naluri keibuannya, ibunda Mus'ab masih sanggup untuk menahan diri dan tidak memukul atau menyakiti putranya, ya. Namun ia harus menghentikan pembelaan terhadap tuhan-tuhan berhala yang ditinggalkan oleh Mus'ab, ya. Karena itu sang ibu kemudian mencari jalan lain. Sang ibu mengirim Mus'ab ke salah satu ruangan di rumahnya, mengurungnya, lalu mengunci pintunya rapat-rapat, ya. Kemudian Mus'ab kini berada dalam kurungan ibunya, ya, sampai terdengar kabar sebagian muslimin melakukan hijrah ke Habasyah. Ia pun segera memutar otaknya. Mus'ab mencari cara untuk keluar. Nah, pada saat ibu dan penjaganya lalai, ia pun berhasil keluar untuk hijrah dan mencari perlindungan ke Habasyah. Nah, terus di sanalah ia tinggal beserta saudara-saudaranya kaum muhajirin, ya.
Lalu kembali ke Mekah, hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah ya, atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan mereka pun mematuhinya. Namun sama saja, baik di Habasyah maupun di Mekah, keimanannya selalu unggul di setiap randang waktu ya. Mus'ab berhasil mengubah hidupnya dengan pola baru yang diberikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia pun merasa tenang dengan kehidupan yang barunya ya. Sebuah kehidupan yang layak ya, yang dia persembahkan kepada Tuhan yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sahabat pemuda Islam yang dirahmati oleh Allah, terus suatu hari ketika Mus'ab radhiyallahu anhu keluar menemui kaum muslimin, sementara mereka yang duduk di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melihatnya kecuali memalingkan kepalanya, berusaha memejamkan matanya, bahkan tak kuasa menahan air matanya yang meleleh. Mereka terus memerhatikan Mus'ab yang mengenakan jubah lusuh penuh dengan tambalan. Mereka terkenang penampilan anak muda ini yang penuh kemewahan, yang dulu pakaiannya ibarat bunga-bunga ya, tengah mekar, indah dan wangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dengan penuh kebijaksanaan, penuh syukur dan cinta, sehingga bibir beliau menjunggingkan sebuah kalimat yang agung, lalu bersabda, "Dahulu aku melihat Mus'ab tak ada yang mengimbanginya dalam curahan kesenangan dari orang tuanya. Kemudian semua itu ditinggalkannya demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Ya, Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua ya. Nah, terus ibu Mus'ab berputus asa untuk mengembalikan putranya kepada agama nenek moyangnya. Ia memutuskan limpahan kenikmatan yang biasa diperoleh oleh Mus'ab radhiyallahu anhu. Ia tidak mau makanannya disantap oleh orang yang meninggalkan Tuhan-Tuhannya ya, yang akan mencacinya habis-habisan, bahkan bila perlu terhadap anaknya sendiri. Mus'ab bertemu ibunya terakhir kalinya saat ibunya hendak mengurungnya untuk kesekian kalinya, ketika Mus'ab baru kembali dari Habasyah. Namun tekad Mus'ab bulat, dia bersumpah akan membunuh siapapun yang akan membantu ibunya untuk mengurungnya ya. Kemudian ibunya segera sadar akan kebulatan anaknya ini. Jika Mus'ab berjanji melakukan sesuatu ya, apapun pasti akan dilakukannya dengan penuh duka cita dan diiringi tetesan air mata. Ibunya mengucapkan kata-kata perpisahan ya. Detik-detik perpisahan itu menggambarkan keukuhan atas kekufuran dari pihak sang ibu. Adapun keteguhan lebih besar dalam keimanan seorang anak ya, ada di pihak sang anak, yaitu Mus'ab. Saat mengusir Mus'ab radhiyallahu anhu, ibunya berkata dengan penuh getar, "Pergilah, mulai detik ini aku bukan lagi ibumu." Mus'ab
mendekatinya lalu berkata, "Wahai ibunda, sesungguhnya aku hanya ingin memberi nasihat kepadamu. Aku sangat sayang kepadamu. Karena itu, bersaksilah tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya." Itulah yang diucapkan oleh Mus'ab kepada ibunya, ya. Namun sobat, dengan penuh terus ibunya menyahut, "Demi bintang-bintang, sekali-sekali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu. Akalku akan rusak dan pendapatku takkan lagi didengar oleh orang lain." Ya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itulah Mus'ab pun keluar dari kenikmatan-kenikmatan yang biasa ia dapatkan dan lebih memilih hidup keras dan sulit dalam keimanan, ya. Mulai detik itulah pemuda tampan dan wangi ini tidak pernah terlihat kecuali dalam baju yang kasar dan kusang, ya. Sehari makan, berhari-hari dia lapar, namun ruhnya yang didekap mesra akidah yang lurus dan bersinar dalam cahaya Allah, ya, menjadikannya sebagai manusia yang teguh, pemberani, membuat orang yang memandangnya tunduk, memandangnya dengan rasa segan, ya. Kemudian pada suatu saat Mus'ab radhiyallahu anhu dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan sebuah misi yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuknya sebagai duta Nabi ke Madinah, ya, mengajarkan Islam kepada kaum Ansor yang beriman dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saat bayat Aqabah, dan juga untuk menarik kaum yang lain masuk ke agama Allah serta mempersiapkan Madinah sebagai tujuan hijrah yang agung, ya. Nah, padahal saat itu di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih senior dari segi umur dan lebih terpandang serta lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap memilih Mus'ab al-Khair. Dengan penuh kesadaran, beliau sallallahu alaihi wasallam tengah memberikan tugas yang sangat penting. Beliau sadar tengah menyerahkan nasib Islam di Madinah yang akan menjadi kota hijrah, tempat bertolaknya dakwah, markas para dai, para pembawa kabar gembira dan para prajurit setelah beberapa waktu kemudian, ya. Mus'ab pun tidak ragu mengemban amanah ini, ya, dengan bertobat kepada karunia yang Allah berikan, merupakan kecerdasan otak dan keluhuran budi pekertinya, ya. Ia kemudian menyergap hati penduduk Madinah dengan kezuhudan dan keikhlasannya sehingga orang-orang datang berbondong-bondong memeluk Islam, ya. Masya Allah. Pada awal kedatangannya di Madinah, ia tidak menemukan siapapun kecuali hanya 12 orang yang memeluk Islam pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berbaiat kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saat bayat Aqabah, ya. Kaki saya sudah pegal, ya. Namun dalam hitungan beberapa bulan saja, dakwanya mendapatkan sambutan yang luar biasa, ya. Masya Allah. Lalu kemudian saat musim haji berikutnya, pada peristiwa Bayat Aqabah yang kedua, ya, sekelompok kaum muslimin Madinah datang memenuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wakil muslim yang berada di Madinah. Nah, saat itu jumlah mereka mencapai 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka datang dipimpin oleh pemimpin mereka, manusia yang menjadi duta Nabi bagi mereka, yaitu adalah Mus'ab ibnu Umair atau Mus'ab al-Khair radhiyallahu anhu, ya. Masya Allah, dengan kecerdasan dan kegigihannya, Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keliru dalam memilihnya. Mus'ab sangat memahami risalahnya dengan sempurna dan mematuhi batasan-batasannya. Ia mengetahui dirinya adalah penyeru menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembawa kabar gembira dengan agama yang menyuruh kepada manusia ke jalan yang lurus, ya. Sebagaimana dengan Rasul yang imani tidak memiliki kewajiban yang lain selain bertugas untuk menyampaikan, ya. Mus'ab tinggal di rumah Ibnu Az-Zurarah sebagai tamu. Keduanya bahu-membahu mendatangi berbagai kabilah, rumah dan majelis-majelis di Madinah, ya, membacakan kitab yaitu Al-Quran, ya, menyerukan dengan penuh kebijaksanaan terhadap kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang esa. Itulah yang mereka sampaikan, serukan ke orang-orang di sekitar, ya. Terus pernah suatu ketika terjadi peristiwa yang hampir saja membawa bencana kepada dirinya dan orang-orang yang mengikutinya. Namun hal itu dapat dihadangnya berkat akalnya yang cerdas dan semangatnya yang membara. Ketika memberikan wejangan kepada orang-orang, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Usaid ibnu Al-Khudair, ketua suku kabilah Abdul Asyad di Madinah. Usaid ini datang dengan hunus belatinya, ya, dengan dada yang dipenuhi dengan amarah yang bergolak terhadap orang yang menyebarkan fitnah di antara kaumnya, ya. Mengajak mereka menjauhi Tuhan-Tuhan mereka, berbicara tentang Tuhan yang esa, yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya, ya. Nah, sesungguhnya sesembahan mereka ada bersama mereka, berbaring di tempatnya. Jika salah seorang di antara mereka membutuhkannya, ya, ia tahu kemana ia pergi dan menghadap kepadanya, sehingga sesembahan itu mengangkat mudarat dan memenuhi permintaannya. Nah, demikianlah yang tergambar dalam benak mereka, ya. Terus adapun
Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disurahkan oleh Mus'ab ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat dan tidak ada satupun yang dapat melihatnya. Kaum muslimin yang tadinya mengerubungi Mus'ab merasa jengkel dengan Usaid yang datang membawa amarah yang meluap-luap ya. Namun Mus'ab al-Khair tetap bergeming, tenang dan teguh. Nah, Usaid pun berdiri dengan dada bergolak lalu berkata kepada Mus'ab radhiyallahu anhu dan Ibnu Zurarah ya, apa maksud kedatangan kalian ke kampung kami? Apakah hendak membodohi kaum lemah kami? Pergilah. Jika kalian tidak ingin pergi dari kampung ini, dunia ini. Nah, setelah mendengar ucapan Usaid ini, Mus'ab radhiyallahu anhu tetap tenang, laksana samudra yang tenang, ya, laksana tenangnya cahaya fajar mengalirnya semua isi hati Mus'ab al-Khair, dan bergeraklah lidahnya mengeluarkan kata-kata yang lembut ya. Tidakkah engkau ingin duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya engkau menyukainya, maka engkau dapat menerimanya ya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak engkau sukai itu ya. Itulah yang diucapkan oleh Mus'ab radhiyallahu anhu ya al-Khair. Kemudian bagaimanapun juga Usaid bukan seorang yang bodoh. Ia tahu bahwa Mus'ab mengajaknya berbicara dari hati ke hati ya. Yang diminta Mus'ab hanyalah agar ia bersedia mendengar. Tidak ada yang lain. Jika kelak menyetujui, dia akan membiarkan Mus'ab karena ia merasa setuju dengan apa yang dibawa Mus'ab, dan jika tidak, Mus'ab akan meninggalkan kampung dan kaum mereka untuk mencari tempat dan kaum yang lain ya. Tidak merugikan dan tidak pula dirugikan ya. Lalu kata Usaid, engkau cukup adil. Lalu ia menjatuhkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan Mus'ab radhiyallahu anhu ya. Terus Mus'ab tidak membacakan ayat Al-Quran dan dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terus kecuali hati nuraini Usaid mulai terang dan bercahaya dalam mendengarkan pemaparan yang diucapkan oleh Mus'ab radhiyallahu anhu ya. Nurani Usaid mulai terketuk seiring untaian kata-kata yang disampaikan oleh Mus'ab ya. Jiwanya diselimuti keindahan yang diuraikan Mus'ab ya. Belum sempurna Mus'ab memberikan penjelasan, Usaid benar-benar terpikat sehingga ia berseru, alangkah indahnya ucapanmu itu, alangkah benarnya. Apakah gerangan yang harus dilakukan oleh orang yang belum masuk Islam ya? Itu yang dikatakan oleh Usaid. Nah, sontak suara tahlil bergemuruh seakan hendak menggoncangkan bumi ini ya, sekencang-kencangnya. Lalu Mus'ab radhiyallahu anhu berkata, ia harus menyucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi
tiada Tuhan selain Allah. Ya, Masya Allah. Itulah ya. Kemudian Usaid pun segera meninggalkan mereka. Dan tidak lama kemudian Usaid kembali dengan tetesan air suci yang mengucur dari rambutnya ya. Lalu berdiri mengatakan kesaksiannya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, setelah itu sahabat pemuda Islam, pemuda online, berita itu pun segera menyebar secepat kilat cahaya. Tak lama kemudian saat Ibnu Muaz ya datang dan ingin mendengarkan uraian Mus'ab radhiyallahu anhu. Saat Ibnu Muaz merasa puas dengan uraian yang dipaparkan oleh Mus'ab ya, lalu ia pun memeluk Islam. Masya Allah. Langkah ini disusul pula oleh pemuka suku lain ya, Quraisy, yaitu Sa'ad ibnu Ubadah. Dengan keislaman mereka ini, maka sempurnalah keislaman kota Madinah. Lantas penduduk kota itu ramai memperbincangkannya. Mereka katakan, jika Usaid Ibnu Al-Khudair, Sa'ad Ibnu Ubadah dan Sa'ad Ibnu Mu'az mereka masuk Islam, apalagi yang menghalangi kita ya. Mari kita pergi menemui Mus'ab radhiyallahu anhu dan beriman bersamanya. Nah, itulah kata mereka penduduk Madinah ya. Kebenaran kata mereka, orang-orang itu, kebenaran mengalir dari celah-celah giginya ya. Tak ada yang menyangka duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama menuai kesuksesan yang tiada tara, suatu keberhasilan yang memang wajar diperoleh olehnya ya, oleh Mus'ab ya radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat pemuda Islam, hari berganti dan tahun berlalu. Tibalah saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah ya. Hijrah ke Madinah. Sementara kedengkian orang-orang Quraisy semakin membuncah. Mereka sangat membenci. Mereka menyiapkan segala kebatilannya dan melanjutkan penindasannya terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian terjadilah perang Badar. Di sana kaum Quraisy mencicipi pelajaran yang menghabiskan akal sehat mereka ya, akal sehat mereka yang masih tersisa ya. Mereka pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menebus kekalahan ini, hingga kemudian meletuslah perang Uhud ya. Kaum muslimin sedang bersiap-siap mengatur barisan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah prajurit untuk memilih siapa yang pantas membawa bendera. Maka diserulah nama Mus'ab radhiyallahu anhu ya, dan dia pun tampil membawa bendera ya, bendera Mus'ab al-Khair.
yang membawa bendera saat itu ya. Kemudian peperangan pun segera meletus dan berkobar dengan sengitnya. Namun pasukan panah yang kemudian melanggar perintah Rasulullah SAW, mereka meninggalkan kedudukannya, meninggalkan posisinya di atas bukit setelah melihat orang-orang musyrik lari kocar-kacir karena kalah. Dalam hitungan detik, perbuatan mereka segera mengubah situasi. Kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Secara tak diduga ya, pasukan pemuda Quraisy berkuda menyerbu dari puncak bukit ya. Lalu pedang-pedang tajam 6 buas pun tanpa ampun menghujani kaum muslimin. Nah, sahabat melihat kekacauan dan kekalutan barisan kaum muslimin, musuh pun segera menunjukkan serangan mematikannya ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya ya. Kemudian Mus'ab ibnu Umair menyadari situasi yang sangat genting ini, maka diacungkannya bendera, diangkat setinggi-tingginya ya, suara takbir mengguntur dari bibirnya laksana auman harimau, lalu maju, melompat, mengelak dan menyerang musuh dengan begitu hebatnya ya. Tidak ada yang Mus'ab inginkan saat itu kecuali menarik semua perhatian musuh kepadanya dan meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian Mus'ab berperang ya, seorang diri, tetapi dia bertempur laksana sepasukan yang amat besar. Sebelah tangannya memegang bendera penuh ta'zim, tangan yang lain menebaskan pedang dengan penuh kekuatan. Namun musuh kian bertambah banyak. Mereka ingin menginjak jasad dan menjadikannya sebagai jembatan untuk menuju ke Rasulullah. Dan Mus'ab saat itu meninggal ya, terbunuh. Jadi Mus'ab telah gugur. Inilah kisah yang sangat heroik dari perjalanan Mus'ab radhiyallahu anhu ya. Kemudian sahabat, petiklah pelajaran yang sangat berharga di dalamnya ya. Dalam perang Uhud, ketika barisan kaum muslim berbicara, Mus'ab tetap bertahan pada kedudukannya. Datanglah Ibnu Khumayyah dengan menunggang kuda ya. Lalu ia menebas tangan Mus'ab ya, hingga putus ya. Ketika Mus'ab radhiyallahu anhu mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh rasul-rasul. Lalu di sini Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya ya, sambil membungkukkan badannya. Namun musuh segera menebas tangan kirinya lagi hingga putus lagi ya. Mus'ab membungkuk ke arah bendera dengan kedua pangkal lengannya ya. Jadi dia
meletakkannya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad tiada lain seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh rasul-rasul lainnya. Kemudian musuh menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusuknya hingga tembus ke punggung dan tombak itu patah. Akhirnya Mus'ab gugur, ya, dan bendera pun jatuh. Ya, sahabat, gugurlah mahkota syahada dan bintang para syuhada. Mus'ab radhiyallahu anhu gugur bertempur habis-habisan dengan segala keberaniannya mengarungi lautan pengorbanan dan keimanan. Saat dicecar, dia mengira dia gugur. Tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah SAW tanpa ada penghalang yang akan melindunginya, ya. Lantaran agungnya cinta Rasulullah SAW dan besarnya rasa cemas akan keselamatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kematiannya, ya. Setelah kematiannya, ya, setelah kematiannya Mus'ab mencoba menghibur diri, ya, karena besarnya rasa cemas beliau setelah kematiannya, ya. Ia mencoba menghibur diri karena itu setiap kali musuh menebas tangannya, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh rasul-rasul. Inilah kalimat yang kelak akan dikukuhkan sebagai wahyu, sebagai yang akan selalu dibaca sebagai ayat Al-Quran, ya. Setelah pertempuran pahit ini usai, tampaklah syahid yang agung itu terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, sementara darahnya yang suci terus mengalir, ya, seolah-olah tubuh yang merasa takut menyaksikan Rasulullah tertimpa bencana dan dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa, maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dia khawatirkannya dan dicemaskannya itu. Atau sahabat pahlawan agung ini merasa malu karena gugur sebelum hatinya tentram akan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia malu karena tersungkur sebelum menyelesaikan tugasnya membelah dan mempertahankan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat pemuda online, sobat pemuda Islam, itulah kisahnya, masya Allah, ya. Namun kita katakan, wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu, harum semerbak namamu akan selalu melekat dalam kehidupan, ya. Kamu akan tercatat dalam sejarah, ya. Nah, pertempuran itu pun usai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memeriksa medan pertempuran untuk menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada. Saat beliau tiba di tempat terbaringnya Mus'ab, air mata haru meleleh membasahi wajahnya. Khabbab ibnu Kharat berkata, Khabbab, ya, kami hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharap keriduannya, maka pastilah pahala di sisi Allah. Namun di antara kami ada yang pergi sebelum menikmati buah pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab ibnu Umair yang gugur di perang Uhud. Ya, tidak ada sehelai pun kain untuk mengafaninya selain sehelai burda, ya. Andai burda itu ditaruh di atas kepalanya, maka terbukalah kedua belah kakinya, ya. Sebaliknya, bila ditaruh di kakinya, terbukalah kepalanya, ya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutupkanlah bagian kepalanya, lalu bagian kakinya tutupilah dengan izhir, ya, ditutup dengan izhir, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka cita atas meninggalnya sahabat Nabi tersebut, ya. Terlebih kaum musyrikin dengan biadab memotong tubuh Mus'ab hingga mengalirkan air mata suci dari kedua mata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bumi pertempuran penuh dengan jasad para syuhada, ya. Mereka menyemangatkan ketandaan kesyuhudan, ya, kesucian dan cahaya gemilang, ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berdiri di depan jasad dutanya yang pertama, mengucapkan doa salam perpisahan, ya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan jenazah Mus'ab ibnu Umair, menatapnya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Lalu beliau membacakan ayat, di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang menepati janjinya dengan Allah, ya. Sahabat pemuda Islam, pemuda online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tatapan penuh haru beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memandang burqah yang digunakan untuk menutupi jasad Mus'ab. Dahulu di Mekah tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan rambutnya rapi daripada Mus'ab. Namun sekarang rambut Mus'ab kusut dan tubuhmu dibalut dengan sehelai burdah, ya. Dengan pandangan sayu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menatap medan pertempuran para syuhada, ya, yang terbujur di atasnya. Oke, sobat pemuda online, sekarang sudah azan, kita lanjutkan video berikutnya dengan kisah sahabat yang lain, yaitu kisah sahabat Salman Al-Farisi, ya. Insyaallah pada rekaman video berikutnya kita akan bahas dan kita akan ceritakan kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Oke, sobat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.